Pemirsa, kecewa laporan dugaan kasus penipuan dihentikan oleh polisi. Wanita asal Samarinda berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Polhukam. Ironisnya, wanita tersebut justru dilaporkan balik oleh pelapornya dengan dugaan kasus perampasan. Dengan membentangkan poster ungkapan kekecewaan, wanita bernama Irma Suryani yang didampingi kuasa hukumnya menuju gedung Kementerian Polhukam di Jalan Medan Merdeka Timur Gambir, Jakarta Pusat. Wanita asal Samarinda, Kalimantan Timur ini berunjuk rasa karena kecewa dengan kasus yang dihadapinya. Dalam kasus dugaan penipuan dokumen palsu berupa pemberian cek kosong senilai 2,5 miliar rupiah. Mau tanya dulu sekarang apa? Kecewa, karena aneh gitu kan. Saya sebagai pelapor, terus saya mau dijadikan tersangka. Yang anehnya itu saya dituduh mencuri, dituduh memeras, dan anehnya lagi kasus itu naik menjadi penyidikan. Ironisnya, dirinya justru dilaporkan kembali dengan dugaan kasus perampasan surat-surat berharga. Dalam kasus ini, ia dan kuasa hukumnya melapor kepada Kementerian Polhukam, Propam Mabes Polri, Kompolnas, serta Komnas HAM. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Keributan terjadi saat rombongan motor naik ke jalan layang non-tol Kasablanka, Jakarta Selatan. Aksi para pengemudi motor itu sempat membuat macet. Inilah keributan yang terjadi antara pengendara motor dengan pengemudi mobil di jalan layang non-tol Kasablanka, Jakarta Selatan. Keributan terjadi lantaran rombongan motor berjalan pelan sambil membuat video sehingga menghalangi pengendara mobil lain. Pengendara mobil geram lantaran motor dilarang melintas di jalan layang non-tol Kasablanka, namun mereka nekat melintas. Malam hari berikutnya, polisi pun menggelar razia di jalan layang non-tol Kasablanka. Para pengendara motor terjaring razia polisi. Mereka ketakutan saat mendapati petugas yang berjaga di ujung jalan. Rombongan motor ini bahkan nekat putar arah dan melawan arus lalu lintas untuk menghindari razia petugas. Polisi langsung menilang para pelanggar ini. Banyak sekali masyarakat yang kendaraan roda 2 melewati jalan layang, padahal itu adalah sangat berbahaya bagi beliaunya. Mungkin begitu, Mas. Sementara memang ada beberapa yang melintas di sini memang harus ditindak. Satu adalah melanggar karena tidak boleh melintas di jalan layang. Kedua, kebanyakan kendaraan tidak memiliki surat yang lengkap dan kadang menggunakan knalpot bising. Selain melanggar aturan lalu lintas, rombongan motor juga membahayakan pengendara lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pencuri di Cimahi, Jawa Barat membawa satu pick-up yang terparkir di dalam garasi rumah. Pencuri yang terekam kamera CCTV ditangkap polisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Seorang pencuri terekam kamera pengawas saat mencuri pick-up di salah satu rumah di Jalan Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku membawa kabur mobil pick-up dalam hitungan beberapa menit saja. Kurang dari 24 jam, pelaku dapat diringkus oleh jajaran Satreskrim Polres Cimahi. Tidak hanya pencuri mobil pick-up, dalam kasus lainnya, polisi juga menangkap 5 pencuri sepeda motor. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan kunci letter T. Satu, dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat. Kemudian yang kedua, mengambil kunci aslinya karena saling kenal, mengambil kuncinya pada saat lengah kemudian dibawa ke. Selain menangkap 6 pelaku curanmor, polisi juga menyita 7 kendaraan sepeda motor dan 1 unit mobil. Para pelaku terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Sebuah sepeda motor matic di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin. Inilah rekaman video amatir milik warga saat kebakaran menghanguskan sepeda motor di Jalan TB Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu siang. Peristiwa ini bermula saat kendaraan melaju dari arah TB Simatupang mengarah ke Tanjung Barat ini tiba-tiba mati mesin dan terbakar. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin. Dia sendiri juga tidak tahu begitu jalan, tahu motor mati begitu di tanda tahu keluar api dan tidak sempat memadamkannya, jadi akhirnya bom besar. Pak, itu dugaan penyebabnya itu apa, Pak? Apa karena konsleting atau gimana, Pak? Kalau informasi saya dengar tadi itu gini, jadi dia dalam perjalanan itu selalu mencium bau bensin gitu loh. Nah, menurut dia juga rupanya bensin yang bocor itu di dalam itu kan tidak terlihat tuh, kemudian mengenai percikan api pada busi. Gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Sementara itu di Jakarta, mobil sedan yang melaju kencang menabrak tiang lampu penerangan jalan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengemudi tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Mobil sedan berwarna putih ini mengalami kecelakaan hingga bodi mobil mengalami ringsek di bagian sebelah kanan dan belakang mobil. Kendaraan ini menabrak tiang lampu jalan dan 3 besi patok trotoar di Jalan Yosudarso arah Tanjung Priok, Jakarta Utara pagi tadi. Akibat kejadian ini, tiang lampu penerang jalan roboh dan 3 buah patok besi trotoar hancur. Menurut keterangan saksi, mobil hilang kendali hingga melaju ke atas trotoar. Tadi pagi terjadi tabrak tunggal jenis mobil Suzuki lah. Dengar-dengar sih mobil naik ke trotoar nabrak tiang, waktu terakhir kena pilar yang pelet. Pengemudi mobil yang masih berusia 19 tahun sempat dilarikan ke rumah sakit sesaat setelah mengalami kecelakaan, namun meninggal dunia dalam perjalanan. Dugaan sementara ya kan OC atau kontrol, namun dari sisi penyelidikan tetap kami memaksimalkan penyebab-penyebab dan saksi-saksi yang di lapangan. Jenazah sang pengemudi dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Pihak polisian masih akan menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal ini. Minibus yang mengangkut satu keluarga terjun ke sungai di Jalan Trans Sulawesi Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 5 orang terluka, 1 orang tewas sementara 1 lainnya masih hilang. Proses evakuasi korban. Minibus yang membawa satu keluarga berjumlah 7 penumpang terjun ke sungai di Kecamatan Gandasil, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, minibus yang melaju dari arah Makassar ini hilang kendali saat melintas di Jalan Trans Sulawesi. Tim SAR yang dibantu warga mengevakuasi para korban dengan peralatan seadanya. 5 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 orang tewas dan 1 lainnya hilang. Jadi pas kami untuk memeriksa tapi kendala dengan arus, setelah kami pecahkan kaca. Nah, setelah itu kami masukkan kaki, ternyata ada korban di dalam, sehingga kami pelan-pelan tarik pakai tali. Kini tim SAR terus berusaha mencari 2 korban hilang akibat terseret arus sungai yang deras. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu, truk tronton bermuatan terigu di Cianjur, Jawa Barat terbalik. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian tersebut, namun truk rusak berat hingga mengalami patah roda depan. Beginilah kondisi truk tronton bermuatan terigu setelah mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, tepatnya di Kampung Bang Bayang, Desa Bang Bayang, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika truk melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur dengan kecepatan sedang, namun karena kondisi jalur menurun
membuat laju truk kencang ditambah kondisi rem truk tidak berfungsi. Kencangnya laju kendaraan saat memasuki jalur penyelamatan, truk langsung terbalik hingga roda depan lepas lantaran patah. Tronton Mitsubishi Fuso bermuatan terigu diduga remblong. Ini mobil dari arah mana dan mau kemana dan? Mobil dari arah Sukabumi mengarah Cianjur. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian tersebut, lantaran kondisi jalur pada saat kejadian sepi pengendara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Iksan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah bus mengangkut wisatawan menabrak sejumlah bangunan di Kota Batu, Jawa Timur. 3 penumpang bus terluka, dugaan sementara bus mengalami remblong. Bus wisata yang mengangkut 30 wisatawan asal Jember ini menabrak sebuah bangunan. Diduga bus yang mereka tumpangi remblong. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang Minggu petang. 3 wisatawan mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit setempat. Menurut saksi mata, bus meluncur ke arah Malang dari Batu, menabrak mobil di depannya sebelum terhenti setelah menabrak warung. Di arah Batu menuju ke arah Karanglo, jalan menurun, ternyata mulai dari Pasar Karangploso arah ke timur menurun itu sudah ada kendala indikasi remblong. Pengemudi bus mengaku mengambil resiko terkecil dengan mengarahkan laju bus ke arah berlawanan karena melihat tidak ada kendaraan yang tengah melaju saat menyadari bus yang dikemudikannya mengalami remblong. Selain bangunan, 3 unit mobil rusak akibat terhantam bus dan mengakibatkan tabrakan beruntun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Petugas gabungan mengevakuasi warga yang rumahnya tergenang banjir di Desa Gentasari, Cilacap, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan tersebut. Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari BPBD, Basarnas, dan relawan mengevakuasi warga yang rumahnya tergenang banjir di Desa Gentasari, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Korban banjir yang dievakuasi adalah ibu-ibu yang memiliki balita karena rawan tinggal di rumah yang tergenang banjir. Sementara itu, ratusan rumah di 4 desa terdampak banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter dan mengganggu aktivitas warga. Genangan air yang menggenangi permukiman warga ini terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini. Meski sejumlah rumah warga tergenang banjir, mereka masih bertahan di rumah masing-masing. Terkait dengan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak itu, ada yang balita ya, balita 2 orang yang kita evakuasi tadi, termasuk juga masyarakat yang rumah. Sementara itu, hujan deras selama 2 hari terakhir membuat ratusan rumah di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur terendam banjir setinggi 50 cm hingga 2 meter. Akibat banjir, warga sulit beraktivitas dan hingga kini sangat membutuhkan perhatian pemerintah, terutama bantuan makanan siap saji. Petugas gabungan terus mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir. Dari data BPBD Kutai Timur mencatat 3.937 kepala keluarga atau sebanyak 16.896 jiwa terdampak banjir ini. Kali ini paling parah, nggak tertolong lagi. Sampai kita pun barang-barang yang di dalam rumah pun harus diungsikan gitu ke rumah tetangga. Itu sekitar 150 jiwa yang kami evakuasi. Selanjutnya di Jalan APT Pernoto, sekitar 25 jiwa yang kami evakuasi. Yang di Jalan APT Pernoto selanjutnya kami antar ke posko induk di Masjid Al-Faruq, Bukit Pelangi. Pemirsa, kalangan milenial dan mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, dukungan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 memberikan ratusan sembako dan beasiswa pendidikan untuk para pemulung di TPST Bantar Gebang jelang bulan Ramadan.
Ratusan pemulung TPSP Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat menerima ratusan paket sembako dari DPP Laskar Ganjar Puan pada Minggu sore. Selain paket sembako, juga dibagikan ratusan sertifikat beasiswa gratis kepada anak-anak pemulung yang ingin melanjutkan pendidikan. Selain bakti sosial jelang bulan Ramadan, kegiatan ini ditujukan sebagai sosialisasi dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani untuk maju dalam Pilpres 2024. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita berbagi sembako kepada pemulung di Bantar Gebang sekitar 250 paket. Dan nanti malam kita di Jaka Sampurna juga berbagi sembako 250 paket kepada yatim piatu dan jompo. Kalangan mahasiswa dan milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Kalimantan Barat mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden 2024. Banyaknya prestasi yang diraih saat memimpin Jawa Tengah baik dari segi pendidikan maupun ekonomi menjadi alasan mereka mendukung Ganjar Pranowo. Selain tujuan itu, kami juga mengumpulkan kawan-kawan milenial Kalbar untuk selalu menyatukan suara dalam mendukung ayah Ganjar Pranowo di kedepannya. Selain deklarasi, mereka juga memborong berbagai produk UMKM warga sekitar serta membagikan paket sembako. Tim Liputan iNews melaporkan. Bentuk kepedulian pada masyarakat Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten membangun sarana ibadah di desa terpencil. Pembangunan musola ini merupakan permintaan warga langsung kepada pihak Kepala Staf Angkatan Laut beberapa waktu lalu. Warga Kampung Cipaku, Desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gudung, Lebak, Banten, kini bisa beribadah dengan khusyuk dengan selesainya pembangunan 2 unit musola di desa mereka. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono melalui Komandan Lanal Banten mengabulkan permintaan warga Desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten membangun 2 musola. Sebelumnya warga meminta Kasal untuk memperbaiki musola mereka karena kondisi yang sangat memprihatinkan dan masyarakat sekitar tak mampu membangun tempat ibadah. Kumuh Pak, musolanya. Terus? Perlu direnovasi gitu ya, berhubung kami ini keadaannya posisi di masyarakat kami ini kurang mampu lah. Gitu. Ya kebetulan ada bantuan dari Angkatan Laut, ya alhamdulillah kami. Musola Al Barokah Bahari 1 dan 2 ini kan. Ini adalah bantuan daripada Bapak Kasal yang dengan serta-merta memperhatikan lingkungan, memperhatikan kebutuhan masyarakat, di mana letak desa di sini masih terpencil, kan ya. Kolonel Laut Budi Irianto mempersilahkan masyarakat jika masih butuh bantuan lain. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menghadirkan beragam kuliner khas Nusantara saat gelaran MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya memanjakan lidah para pecinta balap MotoGP, kehadiran beragam kuliner ini diharapkan dapat memperkenalkan cita rasa khas Nusantara di mata dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberangkatkan sejumlah motor dan food truck yang akan mengambil bagian untuk mempromosikan kekayaan kuliner Nusantara pada gelaran MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Prosesi pelepasan dilakukan dari halaman kantor Kemenparekraf, Jakarta. Menparekraf berharap kekayaan kuliner Nusantara dapat memperkuat pariwisata Indonesia di mata dunia. Yang akan hadir kuliner dari 34 provinsi Indonesia dengan keunggulan masing-masing seperti mie Aceh tadi, tapi juga selain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan NTB sendiri kita kenal ayam taliwang dan pelecing kangkung, dan ini adalah bagian daripada Spice Up the World. Sementara itu, dalam weekly press briefing, Kemenparekraf memastikan ajang MotoGP di Mandalika telah menyedot animo wisatawan untuk berkunjung ke Lombok. Dari 24.000 kamar yang disiapkan, saat ini tersisa 6.492 kamar. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan tingkat keterisian kamar di Lombok. Tim Liputan iNews melaporkan.
3 kosmonot Rusia mengenakan seragam dengan warna bendera Ukraina saat mengorbit di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. News Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara sesaat lagi.